belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Shalom, selamat malam untuk kita semua sahabat-sahabat konsep yang boleh menonton tayangan ini dari Facebook ataupun YouTube. Selamat malam juga kami ucapkan kepada hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir di Zoom meeting ini, juga bersama-sama dengan kita semua sahabat-sahabat konsep. Pada malam hari ini kita memasuki bulan Februari dan kita memasuki tema yang baru. Tema yang akan kita bahas selama 1 bulan ini adalah Kitab Ulangan. Pertemuan pertama pada malam hari ini akan dibahas oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat dengan judul Jenis-jenis Perpuluhan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai dengan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Alexander. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan melalui pelajaran-pelajaran yang kami akan boleh dapatkan melalui hamba Tuhan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang akan boleh memberikan materinya pada malam hari ini. Berkati seluruh kami yang boleh hadir sehingga setiap diskusi yang nantinya akan boleh dilakukan membawa hubungan kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami percaya di mana Tuhan boleh melihat kami mendiskusikan pelajaran firman-Mu, Tuhan boleh membuat kami menjadi orang-orang yang boleh setia sampai Tuhan datang kali yang kedua nantinya. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan saat ini kita akan langsung sama-sama mendengarkan pembahasan pekabaran dari Kitab Ulangan jenis-jenis persepuluhan. Kami persilakan Pendeta Huta Barat untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih sudah menyampaikan kepada kami. Apakah kedengaran suara saya? Oke. Terdengar, Pendeta. Terima kasih. Malam ini kita akan melanjutkan kembali diskusi Alkitab bersama konsep. Sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dari live Facebook yang ada di tempat masing-masing, kita akan mempelajari satu topik mengenai jenis-jenis persepuluhan ya, berdasarkan kitab Ulangan, ya, buku Musa yaitu Ulangan. Saya mau share screen dulu. Baik, sudah kelihatan? Sudah, Pendeta. Oke, kita lanjut ya. Jenis-jenis persepuluhan dalam kitab Ulangan. Tentu kalau kita mendengar kata persepuluhan ini tidak asing lagi bagi kita. Teristimewa teman-teman, sahabat konsep yang ada di tempat masing-masing yang sudah melakukan ini di dalam kehidupan beragamanya ya, yang sudah melakukan persepuluhan. Tapi kita akan melihat lebih jauh lagi, persepuluhan itu ternyata ada beberapa jenis ya, yang diterangkan di dalam kitab Ulangan. Dan malam ini kita akan membahasnya. Baik, saya batasi di dalam pembahasan malam ini ada 4 yang akan kita bahas. Apa yang dimaksud dengan persepuluhan? Ada berapa jenis persepuluhan? Mengapa harus mempraktekkan persepuluhan? Ada dua ya yang baru nanti, yaitu persepuluhan kedua dan yang ketiga. Lalu sampai kapan persepuluhan kedua dan ketiga ini dilakukan? Baik, kita masuk kepada yang pertama tentang persepuluhan. Sering kita mendengar kata persepuluhan. Apakah itu? Itu adalah persembahan yang bentuknya 1/10, ya, bukan persembahan biasa.
tapi persembahan yang ditentukan jumlahnya, ya, yaitu persembahan 1/10 atau yang disebut persepuluhan. Jadi nominalnya ada di sana ya, atau jumlah persenannya ada, yaitu berapa? 10% yang harus kita berikan kepada Tuhan dari segala yang ada pada kita ya, yang kita miliki. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Lalu kemudian Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 dikatakan di sana, ini ada peristiwa tentang Abraham memberikan persepuluhan. Di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, kita baca ayat 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya ya. Jadi pertama sekali di dalam Alkitab Abraham memberikan 1/10 dari semua yang dia miliki kepada imam Allah yang maha tinggi, yaitu Melkisedek. Disinilah dimulai lalu kemudian ada di dalam Imamat 27 ayat 30 tentang persepuluhan pertama ini juga ya, dikatakan demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohon, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Orang Israel juga disuruh Tuhan untuk memberikan persembahan persepuluhan bagi Tuhan. Jadi bukan hanya Abraham, tapi Israel juga melakukan hal ini. Sehingga oleh karena ada contoh-contoh ini di Alkitab, maka dunia kekristenan kita mempraktekkan di dalam kehidupan beragama kita, dalam kebaktian, peribadahan, memberikan apa? Persepuluhan. Dan oleh karena ditekankan juga dalam Maliaki 3:10-12 bahwa ada janji Tuhan bagi setiap orang yang memberi persepuluhan ini. Ya. Aku akan memukakan tingkap langit, katanya di sini ya, dan mencurahkan bagimu berkat sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik belalang supaya jangan dihabisi hasil tanahmu. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaannya. Jadi mereka atau bangsa Israel sangat yakin bahwa ketika mereka membawa persembahan persepuluhan itu, maka hidup mereka akan berkelimpahan, Tuhan akan memberikan berkat dari surga, mereka akan menikmati hasil tanah yang baik, dijauhkan dari segala ancaman ketidakberhasilan dalam upaya mereka dalam bertani dan lain sebagainya. Dan ini kita adopsi dan kita lakukan di dalam hidup kita ya. Nah, di zaman sekarang tentu ini menjadi hal yang kita lakukan dari gaji atau dari penghasilan yang kita dapatkan. Kalau ada yang masih bertani layaknya mereka dari hasil tanah, itu juga dilakukan 1/10 dari sana. Tapi sesungguhnya apakah hanya persepuluhan ini saja yang dilakukan oleh manusia yang hidupnya bertuhan? Maka pada saat ini kita akan melihat lebih jauh tentang jenis-jenis persepuluhan yang lain. Ya. Nah, yang tadi kita sudah lihat persepuluhan pertama ini di dalam ya. Oke. Tetapi jikalau seorang mau menebus, ini ada yang menarik ya dari persepuluhan pertama ini di dalam Imamat 27 ayat 30 dan 31. Demikian juga segala persembahan persepuluhan baik dari benih adalah milik Tuhan. Ya, halo. Oke, kita lanjut. Ayat 31, tapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Ayat 32, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung. Setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Ya, jadi baik dari hasil tanah, dari hasil
lembu atau sapi atau ternak ya, diberikan 1/10. Tetapi bila mana ada yang menahan atau tidak memberikan 1/10 itu, maka dia harus menambah 1/5 dikatakan di sini ya. Itulah hal yang menarik. Ketika dia mengulur-ulur waktu untuk memberikan 1/10, berlambat-lambat, maka dia harus menambah 1/5 lagi dari situ. Jadi 10% ditambah 1/5 ya. Dalam hal ini sebenarnya Tuhan tidak serakah supaya dia mau banyak untuknya ya, ditambah lagi 1/5 dan lain-lain, mungkin nanti semakin banyak ya. Tapi Tuhan mau supaya manusia itu tidak bermain-main dalam persepuluhan. Supaya tidak ada berpikir untuk menahan-nahan persepuluhan tersebut. Tapi apa yang Tuhan sudah berikan, diasingkan 10% dan diberikan langsung kepada Tuhan. Ya. Dan ini sebenarnya tidak ingin terjadi, tidak diinginkan untuk terjadi. Inilah persepuluhan yang ditujukan kepada orang Lewi, karena mereka tidak mendapat bagian untuk mereka usahakan. Jadi sudah dikhususkan oleh Tuhan persepuluhan yang pertama ini biarlah untuk Lewi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki bagian. Dalam Bilangan 18 ayat 21 dikatakan, sungguhnya aku memberikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel, segala milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan ya, di kemah suci, atau ketika mereka mengadakan pengorbanan. Jadi mereka tidak memiliki tanah yang mereka bisa lakukan sebagaimana suku-suku lainnya, 11 suku. Tapi suku Lewi ini hidup dan mereka bisa mendapatkan segala sesuatu lewat persembahan persepuluhan dari bangsa Israel, suku yang lain yang Tuhan sudah tentukan untuk mereka nikmati ya. Keturunan Lewi ini juga walaupun mereka menerima dari suku-suku Israel itu, mereka pun memberikan 1/10 daripadanya. Dalam ayat 26, Bilangan 18, persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, harus kamu mempersembahkan sebagian daripada persembahan itu, yakni sebagai persepuluhan dari persepuluhan. Jadi tidak otomatis mereka hanya menerima dan menikmati saja, tetapi juga mereka pun harus memberikan persepuluhan. Jadi persembahan-persepuluhan itu adalah kudus ya. Dipersembahkan kepada Allah, namun yang mengelola adalah orang-orang Lewi, karena Tuhan sudah memberikan itu menjadi hak mereka. Mengingat bahwa dari 12 suku, suku Lewi tidak memiliki warisan, karena mereka ditentukan oleh Tuhan sebagai pelayannya di kemah suci, dan mereka hidup dari persembahan persepuluhan itu. Namun sekalipun demikian mereka tetap memberikan persembahan persepuluhan. Itulah tentang persepuluhan yang pertama. Kalau sekarang dari pendapatan atau gaji kita, ya dari situlah kita memberikan persepuluhan ya, karena tidak semua kita melakukan pertanian atau peternakan layaknya orang Israel. Kita masuk ke persepuluhan yang kedua. Nah, ini yang terdapat di dalam kitab Ulangan. Nah, inilah yang menjadi poin penting atau fokus kita ya. Di mana di dalam Ulangan 12 ayat 17 sampai 19 dikatakan, di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, atau dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, atau sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, ataupun dari korban sukarela. Ya, jadi sini ada kata persembahan persepuluhan, di mana dikatakan di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan itu. Nah, ini menjadi asing kalau kita mengartikan sebagaimana persepuluhan yang pertama tadi, karena ini dimakan oleh siapa? Dimakan oleh orang yang memberikan persepuluhan ya. Sementara persepuluhan yang pertama tadi diantar atau diberikan kepada imam. Baik, dalam Ulangan 12 ayat 11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kau bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban sembelihan, korban bakaran, persepuluhan itu juga dibawa ya, dan persembahan khusus dan segala korban nazar yang terpilih yang kamu dasarkan. Ayat 12, kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu, anak laki-laki perempuan, hambamu, hamba perempuan, dan siapa? Orang Lewi yang diam di tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapatkan milik pusaka. Nah,
Lanjutkan dalam ayat 18. Tapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan. Nah, di sini ada tempat yang akan dipilih Tuhan. Ya, mereka akan memakan persepuluhan itu di sana. Ya. Ayat 19. Hati-hati supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi. Jadi orang Lewi padahal mereka sudah mendapatkan bagian di persepuluhan pertama. Kenapa mereka juga mendapatkan bagian dalam persepuluhan kedua ini? Nah, itulah yang Tuhan perintahkan ya sesuai dengan firman-Nya. Ayat 23, di hadapan Tuhan Allahmu. Ini di Ulangan juga, tapi di pasal 14 ya. Kejadiannya atau peristiwanya sama, menekankan tentang persepuluhan. Yang berbeda dari persepuluhan yang pertama tadi. Kita sebut itu persepuluhan yang kedua ya. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggur dan minyakmu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Ya, jadi di tempat dipilih Tuhan, ya sama seperti dalam pasal 12 tadi. Apabila dalam hal ini engkau diberkati, jalan itu terlalu jauh, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan itu menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkan dan membawa uang itu dalam bungkusannya, jadi diuangkan dari hasil apa yang dia sudah sisihkan tadi sebagaimana persepuluhan itu diuangkan, lalu dibawa itu ke tempat yang dipilih Tuhan, dibelanjakan ya. Jelas disebut bahwa hasil dari ternak atau lembu akan digunakan sebagai persepuluhan, diuangkan terlebih dahulu dan pergi ke tempat yang dipilih Tuhan. Dan harus membelanjakan uang itu. Untuk apa dibelanjakan? Untuk yang disukai hatimu. Jadi orang itu pergi membeli apa yang dia sukai. Apa yang dibeli? Lembu sapi, kambing domba, anggur, atau minuman yang memabukkan. Inilah yang dibeli. Ya. Lalu mereka melakukan apa? Bersukaria makan dan minum. Namun ada hal yang kita harus pahami di sini dengan baik. Ketika dikatakan anggur yang memabukkan dibeli oleh seorang yang memberikan persepuluhan, bagaimana mungkin seorang yang seorang menuruti firman Tuhan mabuk ya? Nah ini menjadi pertanyaan. Di dalam bahasa aslinya minuman memabukkan itu adalah strong drink atau shekar ya dalam bahasa Ibrani. Jadi bukan minuman keras, melainkan minuman yang berasa yang biasa diminum oleh Israel ya, minuman yang manis, ya, anggur manis. Itulah ya, jadi kita jangan sampai mengartikan itu sebagai anggur yang membuat orang mabuk ketika meminumnya ya, nanti imam juga jadi mabuk ya, tidak. Tapi anggur yang biasa mereka minum, yang merasa manis dan itu mereka sandingkan dengan makanan yang mereka makan. Baik, ayat 27, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian. Nah, jadi di sini orang Lewi juga ikut menikmati. Ya, jadi ada orang yang memberi persepuluhan itu, keluarganya, semua orang yang ada di rumahnya, lalu kemudian siapa? Orang Lewi. Mereka pergi ke tempat yang Tuhan pilih, mereka melakukan di sana apa? Makan dan minum untuk melakukan menikmati persepuluhan yang kedua itu ya. Jadi persepuluhan kedua ini bukan lagi bagian Tuhan, ini sudah Tuhan serahkan kepada orang itu untuk dikelola, orang yang memberikan itu ya, untuk makan minum, beli lembu dan lain sebagainya. Ke tempat yang dipilih Tuhan. Nah, di mana ini tempat yang dipilih Tuhan? Tempat yang dipilih Tuhan ini ya, kalau kita melihat di dalam kehidupan Israel ketika di zaman Ulangan belum ada bait suci. Tetapi ini merujuk kepada bait suci yang ada di Maleakhi 3 ayat 10 ya, rumah perbendaharaan. Namun karena belum ada bait suci di Yerusalem atau di kehidupan Musa pada zaman itu, maka ini nanti akan disampaikan tempatnya kepada mereka ya, kepada orang yang akan melakukan persembahan persepuluhan yang kedua itu. Ya, otomatis tidak di rumahnya, tetapi di luar rumahnya dan makan bersama dengan orang Lewi.
Inilah persembahan yang kedua, persepuluhan dialokasikan oleh si pemberi tersebut. Ya. Dalam Ulangan 14 ayat 22, dipersembahkan setiap tahun dan sifatnya harus. Ya, haruslah kamu melakukan itu katanya. Jadi Tuhan membuat di sana itu supaya apa? Supaya dipersembahkan dengan satu konsistensi, ya, harus. Bukan hanya sekali saja, tapi tetap saja pada prinsipnya adalah kapan kita mendapatkan berkat, walaupun di sini satu kali dalam 1 tahun. Karena Israel itu panen sekali setahun dan juga ternaknya juga sekali setahun. Ya. Baik, itu persembahan yang kedua atau persepuluhan yang kedua. Sekarang kita masuk ke persepuluhan yang ketiga dari jenis persepuluhan ini. Ternyata ada persepuluhan yang lain selain daripada yang sudah kita pelajari tadi. Dalam Ulangan 14 ayat 28-29 dikatakan, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan. Nah, ini persepuluhan apa lagi? Oh, ternyata ada pada akhir dari 3 tahun, kembali lagi persepuluhan itu muncul dari hasil tanahmu dan harus dikeluarkan. Sebagaimana persepuluhan kedua, persepuluhan ketiga ini juga merupakan keharusan yang dilakukan oleh setiap orang-orang Israel pada zaman itu. Ayat 29, maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, yatim, janda yang ada di tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan memberkati engkau. Nah, apa yang terjadi di sini? Ada penambahan dari persepuluhan yang kedua tadi, di mana ada orang asing, anak yatim, janda, yang juga akan menikmati persepuluhan yang ketiga di tahun ketiga. Bukan hanya orang Lewi dan juga seisi rumah daripada orang yang memberikan persepuluhan. Nah, ini artinya ada pembagian kepada orang-orang. Maka setiap sekali dalam 3 tahun, tiap-tiap orang Israel harus memberikan juga sebagai persembahan persepuluhan ketiga mereka, yaitu persepuluhan yang jumlahnya menjadi 30%, karena diakumulasi, ya, di total 10% tiap tahun jadi 30%, tetapi dikeluarkan pada tahun ketiga. Contoh, kalau tiap tahun ada 10 kambing, maka dia harus sisihkan 1 untuk persepuluhan ketiga di tahun ketiga, dan di tahun ketiga itu dia harus keluarkan 3 dan digunakan itu sebagai persepuluhan ketiganya. Berbeda dengan persepuluhan pertama dan juga yang kedua. Nah, siapa yang kelola? Orang yang memberikan persepuluhan itu sendiri, ya, tidak kemudian orang Lewi sebagaimana persepuluhan pertama tadi dikhususkan Tuhan sudah memberikan itu menjadi hak Lewi. Tidak, ini orang yang memberikan itu sendiri yang kelola. Dia yang membeli, dia yang istilahnya mentraktir daripada orang Lewi, janda, yatim dan lain sebagainya, ya. Baik. Ditambahkan lagi dalam Ulangan 26 ayat 12-13 tentang persepuluhan ketiga ini. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan itu dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi, yatim, orang asing, janda, ya. Makan di mana? Makan di tempatmu. Nah, ini berbeda dengan persepuluhan kedua ketika dia dan seisi rumahnya bersama Lewi makan ke tempat yang dipilih Tuhan, yaitu ke ke bait suci, ya, atau kemah suci. Nah, tetapi ini di tempat di mana kamu tinggal katanya. Jadi persembahan persepuluhan yang ketiga ini dilakukan di tempat di mana dia berada, ya, atau yang disebut di rumahnya. Ayat 13, dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada Lewi, orang asing, yatim, janda, tepat seperti perintah Tuhan. Tidak kulangkahi atau kulupakan setiap perintahmu. Jadi dilakukan ini oleh mereka dan tidak ada yang tidak mereka lakukan. Nah, intinya persembahan pertama kepada Allah dikelola oleh orang Lewi, kedua diuntukkan kepada diri sendiri, keluarga dan orang Lewi yang kelola diri sendiri. Yang ketiga adalah persepuluhan yang ketiga, persepuluhan sekali dalam 3 tahun dikelola oleh diri sendiri dan digunakan oleh diri sendiri, keluarga dan orang Lewi, ya, orang asing, janda dan yatim. Nah, itulah yang menikmati. Nah, mengapa harus mempraktekkan persepuluhan ini? Ya, khususnya kedua dan ketiga. Kalau yang pertama mungkin kita sudah sering melakukannya. Sesuai dengan Ulangan 14 ayat 22-29.
persepuluhan kedua dan ketiga Tuhan minta agar dilakukan dengan tujuan supaya saling berbagi. Kepada siapa? Kepada sesama. Siapa itu sesama? Seisi rumah, keluarga, Lewi, orang miskin, yatim. Ya. Kita sebagai anak-anak lain yang diberkati, maka kita harus juga membagikan berkat itu dengan sukacita kepada orang lain. Tidak kemudian dikasih semua ke imam, ya, persepuluhan pertama, kedua, ketiga, semua ke imam, ya tidak. Tapi diatur sedemikian rupa. Nah, tujuan yang ketiga adalah supaya orang itu belajar takut akan Tuhan. Ya. Dalam Ulangan 14 ayat 22, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Jadi persepuluhan kedua dan ketiga ini harus dilakukan supaya manusia itu belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, pencipta, pemberi segala sesuatu, memberi berkat, dan kita harus takut kepadanya dengan melakukan persembahan persepuluhan. Lalu yang berikut, bukti kalau tidak melupakan Tuhan. Ya. Di dalam Ulangan 26 ayat 13, tidak kulangkai atau kulupakan suatu dari perintahmu, karena aku sudah melakukan apa? Persembahan persepuluhan yang ketiga itu. Membagikan kepada orang lain, janda, yatim, dan lain sebagainya. Tidak melupakan Tuhan. Lalu kemudian mereka melakukan itu karena mereka yakin dan percaya itu adalah berkat dari Tuhan yang harus juga mereka berikan kepada orang lain. Ulangan 14 ayat 29, supaya Tuhan Allah memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi tidak ada ruginya untuk melakukan hal ini, mempraktekkan persembahan persepuluhan yang ketiga. Manusia benar-benar bergantung pada Tuhan dan Tuhan akan memberkati semua apa yang dia kerjakan. Baik. Pembahasan yang terakhir, yang keempat, sampai kapan persepuluhan kedua ketiga ini dilakukan? Layaknya persepuluhan pertama diberikan kepada orang Lewi. Persepuluhan kedua ketiga juga berlaku sampai kapanpun dan juga di zaman sekarang. Konsepnya adalah tidak langsung diberikan atau dibawa ke orang Lewi, tapi dibawa ke dikelola oleh diri sendiri atau orang yang memberikan 1/10 itu, ya. Baik, mengapa harus dipilah-pilah persepuluhan pertama, kedua, dan ketiga? Karena penggunaannya tadi kita sudah bahas berbeda-beda, ya, dan tujuannya juga berbeda. Persepuluhan pertama untuk Tuhan, yang lain untuk diri sendiri, Lewi, dan kemudian yang ketiga adalah untuk orang-orang miskin dan lain sebagainya. Makna rohani dari persembahan persepuluhan adalah Tuhan melihat hati. Tuhan tahu motif setiap orang dalam segala hal yang manusia itu lakukan. Dalam konsep persembahan persepuluhan, kita tidak mau berdagang dengan Tuhan. Contoh, kita mengatakan, Tuhan, aku sudah kasih 10%, maka tolong kasih saya sekarang 100% sebagai imbalan 10% yang sudah saya berikan itu, ya. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat konsep, ya. Karena kita tidak mau berdagang dengan Tuhan dalam persepuluhan ini. Tetapi oleh karena Tuhan sudah kasih 100%, maka kita kasih 10%. Persembahan persepuluhan pertama, persembahan persepuluhan kedua, dan persembahan persepuluhan yang ketiga, ya. Jadi Tuhan yang terlebih dahulu mengkasih atau memberikan itu kepada kita sehingga kita dapat membaginya. Makna rohani dari persembahan persepuluhan yang berikut adalah persepuluhan adalah hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah kedewasaan rohani. Karena dalam hal persepuluhan ada iman. Ketika seorang beriman, maka ia senang memberi persepuluhan, ya. Senang memberi persepuluhan, baik satu atau kedua atau ketiga. Bayangkan bagaimana orang kehilangan uang, ya. Ketika kita memberikan uang, otomatis uang kita berkurang. Tapi ketika uang kita berkurang, kita tetap merasakan senang dan sukacita. Nah, itulah konsep dari persepuluhan. Karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Itulah sebabnya persepuluhan harus dipahami dalam konteks iman. Agar kita tidak berhitung-hitung, tapi kita tetap merasakan kebaikan Tuhan, sukacita yang kita rasakan dalam kehidupan ketika mengadakan persepuluhan. Layaknya Ayub dalam Kejadian 28 ayat 20-22. Dikatakan, lalu bernazarlah Yakub, ya maksud saya, Yakub, ayat 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu, karena Tuhan sudah melindungi dia, sudah menyelamatkan dia, sudah mengembalikan dia kepada ayahnya, ya, sudah memberikan keselamatan.
dan keberhasilan, maka dia memberikan apa? 1/10 kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, persepuluhan adalah pertambahan hasil yang menjadi bagian dari orang itu. Bisa didapat dari pekerjaan dilakukan kalau orang Israel adalah tani dan beternak ya, bukan ternak ya. Israel mengenal sampai 3 jenis persepuluhan. Setiap tahun Israel itu melakukan 2 jenis persepuluhan, tapi tahun ketiga ada persepuluhan ketiga. Sepersepuluhan yang kedua diuangkan dan digunakan untuk bersukaria bersama dengan keluarga orang Lewi di tempat yang Tuhan pilih. Namun di tahun ketiga dikeluarkan persepuluhan untuk digunakan kepada Lewi, yatim, janda, orang asing di tempat kediamanmu. Jadi konsep persepuluhan ini adalah pelayanan kepada Tuhan, diri sendiri, dan kepada sesama ya. Jadi ada di sini kasih kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kasih kepada Tuhan. Persepuluhan kedua dan ketiga dilakukan menurut iman kita kepada Tuhan, bahwa manusia takut akan Tuhan, tidak melupakan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati mereka yang setia mempraktekkan persepuluhan ini. Baik, kesimpulan yang terakhir. Semua jenis persepuluhan ini sebenarnya harus dilakukan oleh setiap umat Tuhan yang merasakan berkat-Nya. Dilakukan dengan sukacita sampai selama-lamanya, sampai ketika kita hidup di dunia. Bukan hanya berlaku sampai Yesus mati di dunia ini, tapi sampai sekarang pun ini berlaku. Ya. Mengumpulkan persembahan persepuluhan yang kedua dan ketiga. Maka persepuluhan yang kedua ketiga ini harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kitab Ulangan ini. Ya. Tetapi apa yang menjadi prakteknya itu bisa dilakukan sesuai dengan konteks di zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu sekali 3 tahun karena ternak dan lain sebagainya, maka sekarang mungkin akan dimodifikasi tetapi tetap di dalam konsep yang benar akan persembahan persepuluhan. Baik, terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan saya kembalikan kepada moderator untuk kemudian membuka ruang diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Barat atas pemaparan yang telah disampaikan. Ini boleh menjadi pelajaran dan diskusi bagi kita bersama pada malam hari ini. Baik, Pendeta, saat ini telah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oleh sebab itu, kita boleh bacakan satu persatu, dan Pendeta bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain, kita boleh sama-sama mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama, dikatakan bahwa ada pertanyaan pertama, tadi dibahas kalau ada sekiranya yang menahan persepuluhan, maka harus ditambah 1/5 dari persepuluhan. Kemudian bagaimana kalau lupa atau tidak sengaja? Apakah harus juga menambah 1/5 dari 1/10 tadi? Demikian pertanyaan pertama, Pendeta. Kami persilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Bagaimana orang yang menahan ya? Jadi sebenarnya Tuhan, tadi saya sudah kasih konsepnya, Tuhan sebenarnya tidak mau kalau dia lupa supaya bertambah uang saya, pikiran seperti itu tidak ada bagi Tuhan. Tetapi diberikanlah itu supaya orang justru diharapkan untuk tidak melakukannya sebenarnya. Ya. Untuk tidak melupakan, untuk tidak menahan, atau untuk tidak menyepelekan persepuluhan itu. Sehingga persepuluhan itu menjadi yang pertama diasingkan ketika ada penghasilan yang orang itu dapatkan. Ya, tetapi kalau dia memang sengaja, maka ya yang tadi itulah menjadi apanya. 1/5 dari persepuluhan itu ditambahkan untuk kemudian dia persembahkan kepada orang Lewi sebagai persembahan persepuluhan yang pertama. Terima kasih, itu mungkin tanggapan saya, moderator. Baik, terima kasih. Ada mungkin yang mau menambahkan dari hamba Tuhan yang lain? Bagaimana seandainya kalau tidak sengaja gitu ya? Silakan Pendeta Pardosi atau Pendeta Dwi, kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan salam jumpa kembali kepada sahabat konsep yang menyaksikan
diskusi pelajaran Alkitab melalui Cohen Serves People ya. Bahasa Alkitabnya dalam Imamat 27 itu menebus. Menebus itu berarti kalau dalam konteks menebus itu kan berarti sudah terpakai, sudah digunakan. Kalau lupa itu beda, lupa itu artinya saya sudah kasih perpuluhan saya belum ya gitu ya. Lupa mungkin tanggalnya harusnya tanggal Sabat kedua setiap bulan, saudara lupa, tapi uangnya ada gitu, cuman lupa kasih, itu beda saudara-saudara ya. Ini uangnya sudah ada tapi saya pakai gitu. Dan itulah konsep menebus itu. Ya. Jadi kalau kita umpamanya sudah terima hasil, lalu kita siapkan persepuluhan, lalu mungkin di gereja kita itu mungkin tiap Sabat kedua, tapi di Sabat kedua itu mungkin kita lupa membawanya. Atau mungkin kita tidak bergereja di gereja kita sehingga perpuluhan itu tidak kita serahkan di Sabat kedua sebagaimana biasanya. Nah itu bukan dihitung menebus saudara-saudara ya. Jadi menebus itu memang uang itu terpakai gitu. Dengan sengaja kita menggunakan itu untuk kepentingan yang lain. Nah itu sebabnya ada kata apa? Menebus. Ya, menebus itu kan berarti membayar kembali. Ya. Nah itulah Tuhan katakan harus ditambah 1/5. Itu menunjukkan keseriusan Tuhan bahwa perpuluhan itu milik Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikannya dengan sengaja, padahal kita tahu kita harus mengembalikannya. Terima kasih. Mungkin ini Pak Pendeta mungkin boleh dijelaskan. Jadi 1/5 itu dari jumlah persepuluhan ya, bukan jumlah hasil gaji ya, 1/5-nya itu. Ya, dari perpuluhannya, bukan dari gajinya ya. Nanti kalau dari gajinya udah lebih gede, bayar hutangnya daripada perpuluhannya kan. Jadi susah lagi kita memahaminya ya. Jadi 1/5 dari perpuluhan kita itu, bukan 1/5 dari penghasilan kita, bukan. Baik, terima kasih Pendeta atas jawabannya. Pertanyaan yang berikutnya ada ditanyakan bagaimana sebenarnya bangsa Israel itu ketika mereka berikan persepuluhan, apakah memang 10%? Sebab ada tulisan rohani yang mengatakan bahwa bangsa Israel memberikan dari seluruh penghasilannya itu berkisar 25-35%. Benarkah demikian atau mungkin ada Mama Tuhan yang memberikan penjelasan? Kami persilakan. Mungkin ya silakan. Ya supaya menghemat waktu ya. Itu sebabnya malam ini kita pelajari sebenarnya yang diberikan Israel itu apa sebenarnya. Jadi malam ini kan kita pelajari ada istilahnya sebenarnya yang jadi sama gitu, persepuluhan. Padahal sebenarnya itu ada model-modelnya gitu. Model yang pertama tidak boleh dipakai oleh si pemberi tapi hanya untuk para imam. Model yang kedua boleh dipakai sama si pemberi tapi dibagi-bagi sama yang lain juga. Tapi istilahnya sama, persepuluhan. Karena memang menghitungnya 10% kan begitu. Ya, jadi kalau umpamanya ada yang menyatakan bahwa sebenarnya Israel itu persepuluhannya berapa? Ya saya tanya lagi, Bapak nanyanya yang mana kan gitu. Ya. Karena Israel itu ada paling tidak 2 model persepuluhannya. Atau 3 model ya persepuluhannya. Jadi totalnya berapa? Ya kalau dihitung-hitung totalnya itu ya dari 20-30% totalnya. Tetapi bukan itu persepuluhan yang untuk orang Lewi. Ah itu penekanannya. Bukan. 20-30% itu tidak untuk orang Lewi semua. Tidak. Yang untuk orang Lewi itu cuma 10%. Sisanya itulah ada distribusi itu dari si pemberi. Ya, jadi tulisan Roh Nubuat yang tadi disampaikan di sini. Ya memang ada seperti itu tulisannya. Ada, tapi harus dihitung. Yang kedua, Israel ini kalau memberi perpuluhan kan zaman dulu kan benda ya, ternak ya.
hasil kebun ya, tidak dalam bentuk uang gitu. Kecuali kalau dia mau bawa jauh baru diuangkan karena terlalu repot membawa itu. Tapi menghitungnya ya harafiah, betul harafiah. Kalau dia tahun ini dapat 10 kambing, ya 1 kambing buat Tuhan. Nah kalau kita kan beda karena tiap bulan gajian. Jadi perpuluhannya tiap bulan. Kalau Israel itu kan sekali setahun perpuluhannya. Karena memang kan bercocok tanam atau bertani. Dan mereka juga tidak tiap Sabat ke bait suci. Perhatikan baik-baik. Orang Israel itu dituntut hanya minimal 3 kali ke bait suci. Ya, jadi artinya apa? Mereka itu berhari Sabat di rumah sebenarnya. Nggak ke bait suci. Karena agak repot kalau tiap Sabat ke bait suci, saudara-saudara. Perhatikan waktu Yesus dengan orang tuanya ke bait suci itu. Perjalanannya 3 hari, saudara-saudara. Ya, Anda boleh bayangkan, kapan kerjanya nih kalau 3 hari ke bait suci, 3 hari pulang, 3 hari. Nyampe pulang udah berangkat lagi. Ya. Makanya orang Israel itu tidak ke bait suci tiap Sabat. Minimal 3 kali dituntut oleh Tuhan. Sisanya itu ya tergantung bagaimana kerinduan mereka saja. Terima kasih banyak. Enggak fotokopi. Baik, terima kasih Pendeta atas jawaban yang disampaikan. Satu pertanyaan yang boleh kita jawab lagi di sini ada disampaikan, praktek selama ini persepuluhan pertama itu pasti dikumpulkan. Kemudian persepuluhan kedua atau yang mungkin bagi kalangan kita disebut persembahan terpadu. Kesannya ini boleh iya, boleh tidak. Kemudian pertanyaannya, apakah 3 jenis persepuluhan yang tadi sudah disampaikan ini sebenarnya wajib dilakukan sampai sekarang? Jika ketiga jenis persepuluhan ini tidak dilakukan salah satu saja, apakah ini menjadi dosa? Baik, ini pertanyaannya silakan dijawab mungkin Pendeta Jimmy Huta Barat, kami persilakan. Baik ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang 3 jenis persembahan persepuluhan ini dilakukan oleh bangsa Israel ya, sebagai bentuk daripada apa yang mereka sudah terima dari Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi ada di sana pembagian-pembagian kepada Tuhan melalui orang Lewi, kepada keluarga, kepada orang lain, orang miskin. Nah, kalau sekarang apakah ini juga bisa diterapkan di gereja ya, sebagaimana yang sudah sering mungkin kita lakukan persembahan terpadu. Nah, ada hal yang tidak sama nanti kalau kita memberikan sebagai persembahan terpadu ya, kalau kita buat ini sebagai apa? Sebagai kita aplikasikan sebagai persembahan terpadu, karena di situ sudah langsung dibagi nanti dia ya oleh orang atau imam yang kita berikan kepada imam itu atau kita bawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Ya, tetapi di dalam persepuluhan kedua ini dan ketiga, orang itu konteksnya orang itu yang membagi ya, porsinya itu dia membagi masing-masing kepada siapa sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Nah, sehingga tidak kemudian ini menjadi sama dengan persepuluhan yang pertama. Sehingga ini harus kita pahami, memang nanti mungkin ditambahkan oleh Ester Pardosi ya, di dalam pembagian-pembagiannya. Ya. Walaupun nanti di dalam persepuluhan terpadu itu nanti ada pembagian juga, tapi itu konsepnya sudah tidak lagi sama sebagaimana di dalam perjanjian lama. Ya, sudah tidak lagi orang itu yang membagikan kepada orang-orang yang ada di dalam ayat-ayat itu. Ya. Nah, apakah ini sama dengan yang sudah kita lakukan sekarang, atau bagaimana caranya yang sekarang ini kita lakukan persepuluhan kedua ketiga ini? Ya. Nah, inilah yang mungkin kita perlu bahas bersama-sama, dan saya kembalikan kepada Sapardosi untuk menanggapi ini. Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi karena kita bicaranya tentang terpadu ya, berarti kita bicaranya dalam
komunitas gereja Masai Advent hari ke-7 ya. Karena persembahan terpadu itu istilah itu cuma ada di gereja Masai hari ke-7. Di denominasi lain itu tidak ada istilah itu. Gereja Advent terpadu itu meniru pola ini sebenarnya. Ya, dengan mendorong untuk anggota jemaatnya memberikan 10% yang kedua. Tetapi polanya menjadi berubah karena pola Alkitabnya adalah si pemberi itu yang mengelolanya. Dia boleh berikan kepada siapa saja, orang Lewi, bahkan kepada pekerjaan di Ka'bah ya. Kutipannya itu ada dalam buku Roh Nubuat karena kita bicara konteksnya di gereja Advent ya, jadi pakai tuntunan Roh Nubuat ya. Bahwa perpuluhan yang kedua itu yang 10% itu dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan pertama, kebutuhan untuk persembahan kepada Tuhan, persembahan syukur, terima kasih. Lalu ada bahagian untuk para imam. Ya. Untuk dibagikan oleh para imam itu kepada imam-imam yang lain. Ya. Ini juga adalah bahagian untuk mengingatkan kepada sang pemberi hari-hari raya yang ada. Ya, contohnya hari raya itu kan kalau 3 kali mereka ke sana itu kan wajibnya kan hari raya roti tidak beragi dan hari raya Paskah itu sekalian datang ke sana. Ya. Kemudian dibagi lagi kepada orang-orang perantau, pengembara, janda dan sebagainya. Jadi contohnya saya ini ya, contoh karena itu kan ada pembagiannya tadi ya untuk bait suci sebagai persembahan syukur terima kasih untuk para imam, lalu untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi contohnya sekarang saya berkomitmen 10% dari penghasilan saya. Ya saya kasih satu bahagian ke gereja, satu bahagian mungkin kepada pelayan-pelayan Injil, para pendeta, satu bagian lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Total-totalnya sudah 10% itu sebenarnya. Tapi kalau saudara mau berpikir 10% itu harus diserahkan ke gereja, nah ini yang nggak ketemu dengan contoh persembahan terpadu yang persepuluhan kedua yang ada di buku Ulangan ini. Ini yang nggak ketemu. Ya fakta Alkitabnya begitu. Fakta Roh Nubuatnya ya begitu bunyinya. Ya, jadi kita kan nggak nambah-nambah ya. Memang begitu ya. Bukunya itu dalam EP ya 380 ya. Saya lupa singkatan buku EP ini apa ya. Ada yang bisa bantu carikan nama bukunya ya EP ya. EP ya. Ya, saya nyarinya tadi cepat-cepat jadi lupa nulis judul bukunya ya. Oke. Nah, lalu saya mau tambahkan sesuai dengan tuntunan tulisan Roh Nubuat karena kita bicaranya dalam konteks persembahan terpadu sistematik. From Eternity Past ya, From Eternity Past ya bukunya ya. Halaman 380 kalau di chat Zoom-nya saya tuliskan tapi kalau di yang nonton di YouTube atau di Facebook nanti tidak bisa lihat. Nah, perpuluhan yang tahun ketiga itu sebenarnya adalah perpuluhan yang sama dengan yang kedua itu. Tetapi setiap tahun ketiga, maka itulah yang dibagi-bagi sama orang miskin dan lain sebagainya. Nah, itu yang dibagi-bagi. Ya, jadi tahun pertama, persepuluhan kedua, itu yang dibagi ke bait suci sebagai ucapan syukur, lalu kepada para orang Lewi. Tahun kedua masih sama juga, 10% ekstra tambahan. Tahun ketiga, yang sama itu dibagi-bagi menjadi lebih banyak penerimanya, termasuk janda-janda orang miskin. Nah tujuannya apa? Untuk menolong orang-orang yang memang dalam hidup berkekurangan. Tujuannya itu persembahan persepuluhan kedua itu. Menolong bait suci, menolong para imam, dan juga menolong orang-orang yang berkekurangan. Itulah konsep Alkitabnya sesuai yang ada dalam tulisan Roh Nubuat. Di luar itu saya tidak mau komentar. Ya, karena ini adalah diskusi dari Alkitab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Kemudian muncul lagi sebuah pertanyaan. Saya sering berdiskusi tentang persepuluhan dengan saudara-saudara yang non-Advent.
Satu alasan yang membuat mereka tidak melakukan persepuluhan adalah menurut mereka persepuluhan itu hanya berasal dari hasil tanah dan ternak. Bagaimana kita bisa yakinkan bahwa sekarang ini pendapatan kita pun dapat kita berikan sepersepuluhan dari bagian dari pendapatan kita. Kami berikan kesempatan bagi hamba Tuhan yang boleh bersedia menjawab, kami persilahkan. Bagaimana cara kita bisa meyakinkan bahwa sekarang ini pun pendapatan kita boleh digunakan untuk persepuluhan? Baik, saya tambahkan. Saya mungkin bantu jawab sedikit ya. Silakan pendeta dulu. Ya, di Alkitab ada banyak contoh bahwa ada orang yang berikan persepuluhan dia tidak dari hasil dari pertanian itu. Contoh seperti Abraham tadi ke siapa tadi? Dia kasih persepuluhan dari hasil jarahan perang itu. Kemudian Melkisedek ya. Kemudian orang-orang Lewi juga kasih persepuluhan dari hasil persepuluhannya, yaitu ke imam-imam. Kemudian imam-imam ini juga kasih persepuluhan ke imam besar. Ya, jadi dari mana mereka? Mereka kan tidak punya tanah untuk ditanami. Ya, dari persepuluhan yang diberikan itu, ya, dari orang-orang Israel, kasih persepuluhan lagi. Ya, jadi ada banyak contoh di dalam Alkitab. Kalau misalnya harus dari tanah, berarti nanti Raja Daud dia tidak kasih persepuluhan nanti. Ataupun orang-orang yang bekerja bukan sebagai petani, ada tukang kayu misalnya, Yesus dan juga orang tuanya nanti nggak kasih persepuluhan karena dia nggak menanam misalnya. Nah, jadi persepuluhan itu nggak harus dari tanah. Memang di zaman Alkitab kan banyak petani ya. Pekerjaan mereka mayoritas petani, menanam. Jadi dari hasil tanam itu. Dan itu pun bisa diuangkan. Nah, kalau kita penghasilannya sudah uang, sudah dapat gaji, ya berarti kan tinggal hitung aja dari hasil dari uang itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang masih mau menambahkan? Baik, itu tadi pertanyaan dari Facebook, ada dari saudara Koko Ida Bagus. Terima kasih karena sudah berpartisipasi menonton tayangan ini. Kemudian dari Facebook kembali saudari Ida Fala. Selamat malam, saya mau tanya, bolehkah persepuluhan yang harusnya kita berikan ke gereja, lalu kita berikan kepada orang yang membutuhkan pada saat itu? Mungkin sisa yang ada di pundi-pundi kita itu ya hanya tinggal yang persepuluhan yang mau diberikan, tapi pas ada orang yang membutuhkan, bolehkah kita berikan demikian? Kami persilakan. Baik, saya bantu jawab. Saya tanya dulu persepuluhan yang mana ini, kan gitu ya. Kalau yang pertama nggak boleh, mau apapun yang terjadi, mau gempa bumi, mau ada tsunami, nggak boleh. Itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Nah, tapi kalau yang kedua, ya boleh, kan diberikan kebebasan bagi kita. Ya, jadi kita harus tanya dulu sama si penanya, ini yang mana? Karena memang istilah Alkitabnya sama semua ini, persepuluhan, ya kan? Tapi kitalah yang mencoba menafsirkannya, persepuluhan pertama, persepuluhan apa? Kedua, gitu. Nah, yang pertama tidak boleh selain untuk diserahkan ke rumah Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Tapi yang kedua boleh ya. Untuk orang miskin atau apa boleh ya. Boleh saja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, sebenarnya kita ini memberikannya mungkin sudah lebih dari 10% persepuluhan kedua kita itu. Mungkin, ya. Tapi kita tidak pernah hitung-hitung lagi kan, kalau orang Israel dia masih hitung-hitung. Jadi sebenarnya kita ini masih lebih baik daripada Israel karena kita nggak ngitung-hitung lagi kan. Ya. Tapi apakah kita lakukan itu dengan baik kan, saudara dan saya yang tahu lah ya, kita tidak menghakimi orang gitu. Tapi kalau Israel itu memang dia bawa 10 ikat gandumnya, udah itu dia bawa ke Yerusalem kalau itu tahun yang pertama dan yang kedua. Udah dibagi. Kasih bait suci, terima kasih, kasih imam-imam, lalu makan bersama, gitu ya. Ya. Tapi kalau yang pertama enggak boleh, apapun yang terjadi itu adalah murni milik Tuhan. Baik, terima kasih.
Kembali dari Facebook, Saudara Ida Gunawan. Ada menyampaikan sebuah pertanyaan, eh, apa perbedaannya persepuluhan yang dituliskan dalam kitab Maliaki 3 ayat 10 dengan Ulangan 14 ayat 22? Mungkin ini membutuhkan penjelasan yang lebih dari pemateri kita. Apa perbedaannya sebenarnya dari Maliaki 3 ayat 10 dengan Ulangan 14 ayat 22? Mungkin saya boleh bantu baca kalau Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Ulangan 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Silakan pendeta untuk dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya, keluarga Ida Gunawan di Cirebon ya. Jadi berbeda persembahan persepuluhan di dalam Ulangan dan di Maliaki adalah di Maliaki itu sering kita sebut persembahan persepuluhan pertama, karena bahwa persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan itu rumah Tuhan ya. Kalau sekarang ke gereja kita serahkan 10%, tidak boleh kita gunakan atau tidak boleh kita yang kelola. Itu harus secara gereja yang kelola atau secara organisasi ya kalau di dalam di zaman sekarang ini. Tetapi kalau Ulangan 14 ya, khususnya dalam buku Ulangan ini membahas tentang persepuluhan juga, tetapi persepuluhan yang berbeda dari persepuluhan yang ada di dalam Maliaki 3:10 tadi ya. Itu persepuluhan pertama, ini kita sebut persepuluhan kedua karena penggunaannya sudah jelas-jelas berbeda. Ya, kita tidak boleh hanya sampai di ayat 22 saja berhenti membaca Ulangan pasal 14, tapi kita juga harus membaca sampai ke ayat yang ke 25, 24, 23 ya. Kita baca terus di mana dikatakan di sana persepuluhan itu harus dipersembahkan juga katanya. Tapi ayat 23 dikatakan harus dipersembahkan ke tempat yang dipilih Tuhan, tetapi ada hal yang berbeda. Dikatakan di ayat 23 harus engkau memakan persembahan persepuluhan itu. Jadi dimakan ya, bukan dipersembahkan, tetapi dimakan juga oleh dia yang mempersembahkan itu. Juga dengan siapa yang memakannya? Dengan orang Lewi juga ya yang ikut di sana memakannya, dan juga seisi rumah daripada rumah itu ya. Di dalam ayat yang ke-25, engkau menguangkannya membeli bungkusan. Ayat 26 membeli sapi, membeli kambing. Ayat 26 juga ada membeli minuman, ya, bersukaria dengan seisi rumah. Ayat 27 ajak juga orang Lewi, ya, jangan kau abaikan dia karena dia tidak memiliki tanah dan sebagainya. Jadi berbeda dengan Maliaki 3:10 yang bawalah ke rumah Tuhan, ya. Tetapi di dalam Ulangan 14 ini bawalah persepuluhan itu juga ke tempat yang dipilih Tuhan, tetapi diuangkan dan dibeli hal-hal yang tadi itu supaya dimakan bersama, minum bersama. Itu perbedaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta atas penjelasan mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang berpartisipasi dari Facebook. Ada sebuah pertanyaan lagi. Bagaimana dengan seorang yang baru bekerja? Kemudian ada yang bilang katanya harus semua dipersembahkan gajinya, seluruhnya disebut sebagai buah sulung, supaya boleh diberkati berikutnya. Mohon pencerahannya pendeta. Apakah itu sebagai satu hal yang wajib? Bila mana ada seorang yang baru dapat pekerjaan, atau seperti apa yang Alkitab sampaikan? Oke, baik. Terima kasih ya. Sebelum nanti teman-teman atau saudara juga menambahkan, dikatakan sebagai buah sulung ya, diberikan kepada Tuhan. Tapi kalau nanti kita berikan semua kepada Tuhan, maka untuk menjadi penyambung hidupnya juga dipertanyakan nanti ya.
ya, sehingga dia menjadi kewalahan karena semua sudah dipersembahkan katanya. Nah, saya coba cari-cari dalam Alkitab ini buah sulung ada di dalam Nehemia 10 ayat 35 ya. Dikatakan di sana, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Lalu kemudian Yeskiel 44 ayat 30, dan yang terbaik dari buah sulung apapun dari segala persembahan khusus semua adalah bagian imam-imam, juga yang terbaik dari tepung jelai bagian daripada imam-imam. Hosea 9 ayat 10, seperti buah anggur aku mendapat Israel seperti buah sulung. Nah, ini Israel buah sulung ya. Jadi yang bisa saya berikan penjelasan terkait buah sulung ini ya, saya rasa tidak semua dipersembahkan ya, tapi yang terbaik sebagai persembahan. Ya, tetapi dari konteks yang kita pelajari sekarang ini, persepuluhan itu yang kita asingkan. Ya, apapun yang diberikan Tuhan yang menjadi berkat bagi kita, yang kita peroleh dari penghasilan kita, itu harus dipersembahkan apa? Persepuluhannya. Untuk buah sulung itu mungkin itu berbeda lagi ya, tergantung yang lain, tetapi konteksnya di sini adalah persepuluhan yang memang diharuskan untuk menjadi bagian Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin ada dari hamba-hamba Tuhan yang lain ingin menambahkan, kami persilakan. Oke, saya tambahkan ya. Tadi ayat-ayatnya sudah ditulis ya tentang buah sulung, tapi mungkin ada ekspresi yang lain, hasil pertama ya. Nah, kalau ekspresi hasil pertama itu agak banyak dia dalam Alkitab. Nah, orang Israel pun berkomitmen kalau nanti kami tiba di negeri Kanaan, maka hasil pertama dari kebun itu, tanah negeri Kanaan itu akan kami persembahkan. Nah, intinya kan mereka ini kan berternak, saudara-saudara ya. Sehingga pohon itu atau tanaman itu ketika ditanam, maka kan ada buah yang pertama keluar tuh. Nah, itulah yang diberikan sama Tuhan. Karena setelah itu akan menyusul buah yang kedua kan. Buah yang ketiga. Ya. Nah, kalau dia sudah pohon durian kan buahnya bukan lagi 1, 2, 3, tapi mungkin sudah buah yang ke-30, betul nggak? Dengan tidak ada modal lagi sebenarnya. Tidak ada lagi modalnya. Karena pohon itu modalnya di pertama. Ya, membeli bibit dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sudah berbuah yang ke-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebenarnya modalnya sudah tidak ada lagi kecuali modal untuk pegawai yang menjaga atau membersihkan itu kebun durian, betul ya? Saya tidak pernah kerja di kebun durian, tapi hanya merasa-rasa saja bahwa polanya seperti itu. Kalau saya punya pohon durian, ya mungkin 5 tahun pertama itulah modal saya keluar ya, pupuknya, beli bibitnya dan sebagainya. Tapi kalau pohon itu sudah membuahkan hasil yang ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, itu nggak ada lagi modalnya kecuali hanya mungkin menggaji pegawai untuk membersihkan kebun atau memanen kebun buah durian itu. Sehingga menyerahkan yang pertama itu menjadi tidak sulit. Tapi kalau saudara, saya kasih gambaran sekarang. Kalau saudara kerja di Jakarta ya, gaji 5 juta. Kan pas diterima kerja kan nggak langsung gajian kan? Kerja dulu saudara 1 bulan, betul? Dan itu butuh modal. Itu ngutang dulu saudara kan, entah ngutang sama siapa ya. Lalu dapat gajian. Lalu saudara kasih buah sulungnya. Berarti utang saudara tambah berapa? 5 juta lagi. Jadi berapa? 10 juta kan? Ya, agak menarik ini ya. Untuk memberikan buah sulung tapi ngutang 10 juta sama orang. Apakah kira-kira Tuhan senang dengan pola seperti ini? Sehingga Anda menjadi beban membayar 10 juta itu? Ya. Kira-kira gimana? Ya. Mungkin jangan terlalu seperti itu ya. Mungkin saudara cicil lah gitu ya. Buah sulungnya itu saudara cicil. Karena saudara butuh modal kan untuk hidup di Jakarta 1 bulan itu. Modal apa saudara-saudara? Oh, orang tua yang sediakan. Ya lain lagi kalau orang tua kasih, ya udah kasih aja sama Tuhan 1 bulan gaji pertama karena orang tua masih boleh kasih. Nah, kalau enggak ada sama sekali bantuan dari orang tua, terus dari mana? Hidup 2 bulan di Jakarta, bayar kos-kosan 1 juta, ongkos makan tiap hari, dari mana? Mau puasa? Kan enggak mungkin. Ya, tapi ini kembali kepada masing-masing karena di Alkitab tidak ada secara spesifik seperti itu kecuali dalam sebuah model pertanian. Tapi kalau saudara mau kembalikan
buah sulung gaji pertama itu, nah sekarang saya mau tanya, kalau setiap 2 tahun dia pindah kantor bagaimana? Berarti kan gaji pertama lagi, sama seperti seorang petani. Setelah 5 tahun, cabut itu pohon, ganti pohon baru kan, berarti kan buah sulung lagi dia, betul? Ah, kalau setiap 3 bulan ganti kerja, berarti buah sulungnya berapa kali nih? Ya akhirnya nanti betul-betul nggak pernah gajian lah dia, karena apa? Karena berpindah-pindah terus. Kan buah sulung itu adalah hasil pertama. Nah kalau saya tanam pohon rambutan, lalu setelah 10 tahun saya cabut rambutannya, ganti pohon salak, ya kan berarti buah sulung juga hasil pertama dari apa? Dari tanaman saya. Ya, jadi itu dikembalikan kepada saudara. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang membatasi, tetapi marilah kita melakukannya dengan baik dan benar. Jangan kita kembalikan buah sulung sama Tuhan, gaji ya, tapi akhirnya kita jadi menambah hutang. Karena 2 bulan pertama kita tidak punya uang untuk membelanjai hidup kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin menambahkan sedikit, kebetulan kami melayani di perdesaan yang memang kebanyakan mereka ini bekerja sebagai petani, sahabat-sahabat kita di sini. Jadi ketika mereka bercocok tanam, ada beberapa pohon-pohon ataupun contoh tanaman-tanaman yang itu memang segera harus dipanen. Kalau tidak, lewat masa panen mereka akan busuk. Artinya mereka kecepatan waktu panennya, waktu matangnya mereka cepat. Sehingga itu yang harus dipotong duluan. Sehingga beberapa anggota di sini ketika mereka contoh menanam sawi ataupun lombok, pasti ada yang merah duluan, ada yang matang duluan. Itu yang mereka cabut, itu yang mereka ambil, dan itu yang mereka jual. Mereka nanti biasa akan sampaikan ke Pak Tengkulak, Pak, ini hasil pertama. Kalau Pak Tengkulak sudah dengar hasil pertama, dia sudah tahu. Itu harus segera dibayar, dikasih karena harus segera dikasih ke gereja. Mungkin itu yang boleh saya tambahkan. Baik, kami pikir saya coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan, sudah dijawab dengan baik oleh kita semua. Semoga boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mungkin untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, bila mana sebelumnya masih ada yang ingin ditambahkan dari hamba-hamba Tuhan, kami persilakan. Baik, kalau tidak ada, kami berikan kesempatan untuk Pendeta Muda Jimmy Huta Barat dan Sir Pardosi untuk menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih untuk moderator memberikan kembali kepada kami kesempatan memberikan closing statement. Ya, jadi sebenarnya persepuluhan ini harus dipahami dengan konsep iman ya, iman. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun tidak akan segan atau enggan memberikan persepuluhan. Ya, di mana persepuluhan tadi kalau dibagi-bagi ke dalam jenis-jenisnya, sebenarnya itu adalah kasih kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri. Ya, jadi berbagi ya intinya. Tidak hanya kepada Tuhan, 1/10 yang kita kasih setiap ada penghasilan kita itu berarti hanya kepada Tuhan saja. Lalu kalau kita mau seperti orang Israel, kita juga harus memperhatikan persepuluhan yang kedua dan ketiga ya, supaya kita melakukan kasih kepada diri sendiri dan juga orang lain ya. Jadi tidak cukup hanya kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika kita memberikan, walaupun sampai 30% tadi, ya kita tidak merasakan rugi, tapi kita tetap merasakan sukacita karena Tuhanlah sang pemberi berkat, dan kita yang menikmati berkat itu juga dapat membagikan, menyalurkan berkat-berkat itu kepada orang lain dengan penuh sukacita, senang, tidak merasa rugi, tetapi kita merasakan bagaimana Tuhan memberkati kita ketika kita juga mempraktekkan daripada persepuluhan ini. Ya, jadi mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari atau ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu persepuluhan yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih. Ini closing statement dari saya.
Oke, untuk menutup diskusi ini saya ada sampaikan dua hal. Yang pertama adalah motif itu penting. Karena apapun yang kita lakukan sama Tuhan, sebenar apapun yang kita lakukan sama Tuhan, tapi motif itu jadi dasar utama. Apa motif kita mengembalikan persepuluhan? Baik yang pertama maupun yang kedua. Kalau motif kita adalah untuk barter dengan Tuhan, Tuhan, saya sudah kasih 10%, kembalinya berapa? Jadi kita balik polanya nanti. Kita memberi perpuluhan itu bukan supaya diberkati Tuhan, tapi sudah diberkati Tuhan. Itu perlu diingat baik-baik. Kalau belum diberkati Tuhan kasih perpuluhan itu namanya menyogok. Tuhan saya udah kasih 10, kembalinya berapa? Ya, saya pun mau saudara-saudara kasih 10 kembali 20, kasih 10 kembali 80 kan enak. Lama-lama kan jadi kaya raya saya. Kenapa? Karena saya kan seperti dagang sama Tuhan. Enggak. Setelah saya diberkati baru saya memberikan persepuluhan. Baik yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, nah, kalau ada baca Alkitabnya. Ya, supaya kelihatan pendeta Pardosi itu membaca Alkitab lah ya kita. Jadi bacalah kita Alkitabnya ya. Matius 23 ayat 23 kan gampang hafalnya ya. Matius 23 ayat 23. Saya bacakan ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar. Tuh bayangin lah. Perpuluhan dari tanaman-tanaman itu dibayar. Tetapi yang terpenting, ini ada lagi nih. Perpuluhan itu penting, tapi ada lagi yang terpenting. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan apa? Kesetiaan. Lalu apa kata Yesus? Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan apa? Diabaikan. Jadi tidak bisa kita bilang, Tuhan saya sudah kasih 1/10, titik. Nggak kurang, nggak lebih. Nggak bisa. Itu yang dipahami oleh ahli Taurat yang ditegur oleh Yesus ini. Nah makanya Yesus katakan, perpuluhan itu penting. Tapi ada yang terpenting. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan apa? Kesetiaan. Kita bayar perpuluhan dengan begitu detailnya, begitu angka-angkanya itu persis, tidak ada yang kurang. Tapi kita tidak berlaku adil kepada orang lain. Tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Makanya perpuluhan kedua itu bagian dari belas kasihan itu. Persepuluhan yang kedua itu bagian dari belas kasihan. Itu saja pesan saya malam ini. Motifnya harus benar. Bisa saja kita melakukan dengan cara yang benar, tapi motifnya tidak apa? Tidak benar. Yang kedua, biarlah kita tidak mengabaikan yang lain. Apa itu yang lain? Ingat saja, Matius 23 ayat berapa? Ayat 23. Selamat malam. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasi kita semua, sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan dari Facebook, bahkan sahabat-sahabat konsep yang boleh bersama-sama di Zoom meeting ini. Sebagai penutup, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Adrian Runesi. Baik, mari kita sama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami telah mengikuti akan pembahasan mengenai persepuluhan. Biarlah Tuhan Engkau akan berkati kami, agar kami dapat mengerti dengan benar, dengan baik, tentang konsep dari Alkitab, tentang persepuluhan ini. Dan biarlah Tuhan Engkau akan berkati kami, agar kami boleh tetap setia untuk mengembalikan apa yang menjadi hak milik Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami akan didapati setia, dan kami boleh didapati berkelimpahan akan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami akan sepanjang malam hari dan seterusnya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, inilah akhir dari pertemuan kita malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, dan biarlah kiranya Tuhan yang boleh menyempurnakan. Selamat malam, kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pulang Tauruk. Terima kasih Pendeta.
Siap, silakan Pendeta Alex di stop live streamingnya.